먹으셔. Setelah bencana besar itu terjadi, tidak jarang manusia yang selamat pasti akan bertahan hidup dalam kondisi yang begitu ekstrim. Dan mereka pun tidak segan-segan membunuh orang lain hanya demi satu kaleng makanan. Kemudian di sisi lain bisa kita lihat masih ada satu apartemen yang berdiri tegak dan mereka menamai apartemen tersebut dengan pasar tembok. Wanita muda ini bernama Choi Hiro. Dia sudah tinggal di luar sana beberapa bulan lamanya sampai dia mendengar kabar pasar beton ini. Dan pada akhirnya Hiro pun diizinkan masuk setelah melihat tasnya penuh dengan makanan kaleng. Sesampainya masuk ke dalam pasar, Hiro melihat ada seorang bapak-bapak yang mencuri makanan kaleng dan dia langsung dihajar oleh preman yang ada di pasar tersebut. Di sini sebagai balasan si bapak tersebut tangannya dipakuin kedua makanan yang telah ia curi dan mereka pun meninggalkan si bapak begitu saja. 아이 좋다. 오케이. Pimpinan dari preman ini bernama Taejin. Saat itu mereka ingin meminta uang iuran dan betapa terkejutnya mereka melihat orang yang ada di tempat minuman keras telah meninggal dunia semuanya. Bahkan saat itu semua uang kaleng makanan mereka yang akan disetor ke atasan juga sudah menghilang. Dan di sini Taejin begitu emosi, dia langsung menjumpai si bapak tadi. Si bapak mengatakan bahwa ada seorang wanita yang menolongnya, dia juga melepaskan paku yang ada di tangannya. Wanita tersebut terus membuntuti kalian dari tadi dan aku pikir dia adalah bagian dari kalian. Dan iya, itu adalah Hiro. Hiro saat itu langsung mengambil semua makanan yang ada di karung goni dan langsung memindahkan ke dalam tasnya. Hiro juga berganti pakaian. Dia menggeraikan rambutnya agar semua orang tidak menyadari dia adalah si pencuri. Singkat waktu, Taejin mencari keberadaan Hiro, tapi dia nggak tahu bahwa Hiro lah pelakunya. Dia hanya mendapat informasi pelakunya adalah seorang wanita. Taejin saat itu meminta agar semua gerbang keluar ditutup agar si pencuri tidak bisa keluar. Dan di sini Hiro juga sudah menyadari dirinya sedang diburu. Hiro cepat-cepat bersembunyi. 자, 땡고 가자. Di tengah persembunyian, Hiro mendengar lantunan lagu dari seorang wanita muda yang akan naik ke lantai atas. Kemudian di sisi lain wanita tadi telah sampai, dia bernama Sejong. Sejong adalah wanita dari pimpinan apartemen atau pasar beton ini yang bernama Pak Pak. Tapi tentu saja Sejong tidak sukarela melakukan hal itu karena saja dia membutuhkan obat insulin atau suntikan insulin. Oleh karena itulah Sejong mampu menjual tubuhnya. Setelah Sejong keluar, muncullah Taejin dan juga Cholmin. Mereka adalah tangan kanan dan kiri dari Pak Pak yang pada saat itu akan menyetor beberapa makanan. Tapi sayangnya setoran dari Taejin tidak ada karena barangnya menghilang. 문과를 씨발. Dan ya guys, ternyata Sejong dan Hiro adalah bestian. Mereka yang ada di awal film tadi sebelum bencana menyerang. Singkat waktu saat itu mereka langsung melepas rindu satu sama lain. Tetapi di sini Hiro meminta agar Sejong pergi keluar dari tempat ini dan masih banyak tujuan lain di luar sana. Tetapi Sejong menolak karena bisa kita lihat semua sudah rata dengan tanah dan hanya tempat inilah satu-satunya yang bisa Sejong harapkan. Ditambah saat ini dia juga memerlukan obat. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada pengumuman yang mengatakan bahwa pasar akan ditutup dalam 10 menit lagi. Hiro akan segera pergi, tetapi Sejong sempat menahan. Sejong meminta agar Hiro tinggal di rumahnya dalam sementara waktu karena pasti di luar sana sangat berbahaya, tetapi Hiro menolak. Hiro yang saat itu sudah sangat kecewa terhadap sikap Sejong yang bisa memperlakukan tubuhnya seperti itu. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Singkat waktu disinilah Hiro sekarang. Hiro bersembunyi di dalam satu buah mobil agar tidak ketahuan oleh geng dari Park Tae-jin. Kemudian di sisi lain, Sejong juga sudah berada di ruangan Pak Pak. Di sisi lain, Hero juga melihat bahwa Tae-jin tiba-tiba menyelinap di dalam mobil dan betapa terkejutnya Hero melihat Tae-jin menumpukan semua hasil makanan yang telah ia ambil dan tiba-tiba
さ。 Dan ya guys, tiba-tiba Sejong terjatuh dari lantai atas dan pada akhirnya Sejong pun meninggal dunia. Hiro menyaksikan semuanya, mayat Sejong dijatuhkan ke dasar bawah tanah dan betapa terkejutnya Sejong melihat ada sekelompok orang di bawah sana dan bisa kita bilang mereka ini tuh udah kanibal karena mereka mengambil jasad dari Sejong. 가방부터 찾아야 돼. 옮겨. Kembali lagi kepada Pak Pak, dia mengambil beberapa obat dan langsung mengobati luka yang ada di pipinya. Saat itu kita sangat penasaran sebenarnya apa yang terjadi terhadap Sejong. Di pagi harinya, begitu juga dengan Taejin dan anak buahnya, mereka membicarakan kenapa Pak Pak tega membunuh Sejong, sedangkan dia adalah wanita kesayangannya. Di sini mereka juga membahas Sejong bisa melakukan hal buruk itu. Taejin juga menambahkan Sejong melakukan hal itu karena dia membutuhkan insulin untuk penyakit diabetesnya. Dan semua percakapan yang mereka ucapkan dari tadi tentu saja didengar Hiro. Dan Hiro saat ini sudah dalam kondisi siuman tetapi semua tubuhnya diikat. Mereka langsung meminta di manakah kaleng makanan yang telah Hiro curi. Tetapi Hiro pada saat ini tidak mengaku perbuatannya. Hiro malah menantang apakah mereka memiliki bukti bahwa Hiro lah pelakunya. Karena Hiro ini gak ada kapok-kapoknya dan gak bisa diajak bicara baik-baik. Akhirnya mereka memutuskan dengan cara yang lebih keras dengan membekap seluruh kepala Hiro menggunakan plastik sampai Hiro sesak napas. Tetapi di sela-sela itu Hiro membayangkan Sejong bagaimana awal mereka berjumpa sampai pada akhirnya Sejong meninggal dunia. Tiba-tiba Hiro mengatakan kepada Taejin bahwa selama ini Sejong tidak mengidap penyakit diabetes. Dan pada akhirnya Hiro pun sadar ternyata Sejong mampu melakukan itu untuk adiknya yang bernama Sehi dan Sehilah yang selama ini mengidap penyakit diabetes. 현우 큰일 났어요. 박선민 애들이 지금 무기를 Taejin dikabari bahwa anak buah dari Park Chol-min sudah berada di daerah parkir. Mereka akan merebut wilayah kekuasaan dari Taejin, tetapi tentu saja tidak semudah itu. Dan tidak lama dari situ, tiba-tiba 괜찮다고 자리 지키라고. untungnya itu hanyalah gempa susulan biasa dan tidak membahayakan nyawa mereka. Setelah gempa selesai, di sini Chol-min lagi-lagi membacot dengan mengatakan dia akan merebut kekuasaan dari Taejin dan pada akhirnya pertarungan satu sama lain pun tidak bisa dihindari. Awalnya kita menganggap Taejin ini adalah orang yang begitu pro gitu kan, ternyata enggak guys. Taejin yang saat itu langsung digebuki habis-habisan oleh Chongmin, tapi untungnya dia berhasil melawan Chongmin dengan cara menyilet bagian kakinya. Disinilah kesempatan bagi Hiro untuk kabur. Hiro berhasil keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Pak Pak datang dan langsung melerai semua pertengkaran. Pak Pak begitu marah terhadap mereka berdua, bukannya berjualan malah bertengkar. Dan disinilah Hiro sekarang, dia sudah berhasil di kamar 109. Kemudian pada saat ini, Taejin juga mengatakan dia telah menemukan si pencuri yang ada di dalam ruangannya. Tetapi setelah dicek, Hiro sudah menghilang dan di sini Taejin cuman bisa menelan ludahnya. Singkat waktu kita kembali lagi kepada Hiro. Dia sudah berhasil kabur dan berada di depan kamar 109, yaitu kamar dari Sejong. Hiro dengan kekuatan terakhirnya segera membuka pintu dan untungnya dia berhasil. Saat itu Hiro langsung memanggil Sehi dan dia menemukan Sehi dalam kondisi yang sangat lemas dan segera Hiro menyuntikkan insulin ke tubuhnya dan untungnya Sehi baik-baik saja. Setelah Sehi sadar, dia tahu bahwa kakaknya telah meninggal dunia. Sehi begitu terpukul. Sehi pada saat itu langsung menyalahkan dirinya sendiri bahwa dirinya lah yang membuat kakaknya Sejong meninggal dunia, tetapi Hiro membantah bukan Sehi melainkan orang lain. Oleh karena itulah Hiro bertekad untuk tinggal di apartemen ini dalam beberapa waktu ke depan dan saat itu Sehi bertanya bagaimanakah caranya agar bisa membalaskan dendam Sejong. Hiro saat itu hanya terdiam, dia hanya meminta kepada Sehi agar tidak keluar dari kamar. Kemudian saat ini bisa kita lihat Taejin tengah mengubur semua makanannya di bagasi mobil dan dia kembali lagi ke kamarnya. Tidak lama dari situ, tiba-tiba Taejin dikabari ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya dan tentu itu adalah Hiro.
Hiro pada saat itu langsung duduk manis. Di sini Taejin udah nggak habis pikir. Awalnya Taejin mau langsung menghabisi Hiro, tetapi Hiro berkata dia sudah tahu kelemahan dari Taejin yang menumpuk semua barang di bagasi mobil. Kemudian saat itu Hiro langsung membawa satu tas penuh dengan makanan kaleng. Hiro mengatakan, bagaimana jika kita bekerja sama, kamu menjadi bosku, dan semua makanan yang kamu lihat nanti akan bertambah 10 kali lipat dalam waktu 2 bulan. Dan pada akhirnya Taejin pun mau bekerja sama. 대장? Kemudian setelah beberapa minggu, akhirnya Hiro sudah diangkat sebagai anak buah. Bisa kita lihat saat itu mereka tengah mencari satu pengkhianat, dan di sini si pengkhianat sudah tertangkap. Pak Pak pada saat itu begitu kecewa terhadap om-om yang ada di depan karena mereka sudah sangat lama kenal, kenapa bisa dikhianati seperti ini. Awalnya si om-om gendut ini mengungkapkan itu adalah kesalahpahaman, tetapi Pak Pak dengan sangat bengis tanpa ampun langsung mendorong mereka semua. Melihat Hiro dengan tanpa aba-aba langsung mendorong si om-om, tentu saja Pak Pak tidak suka. Tetapi di sini Hiro menambahkan bahwa dia bisa menggantikan om-om tadi untuk menjadi mekanis listrik. Mendengar hal itu, tentu saja Pak Pak pun menjadi sangat bahagia dan dia mewelcome si Hiro sebagai anak buahnya. 인수. 와봐. Sesampainya di apartemen, Hiro juga sudah berhasil mencuri listrik dari rumah Pak Pak. Dia mengatakan kepada Sehi saat ini mereka sudah aman untuk menyimpan insulin, dan Sehi pun begitu bahagia akhirnya mereka bisa merasakan listrik lagi. Di luar pada saat ini Cholmin datang, ia ingin melihat anak buahnya, dan betapa terkejutnya Cholmin mengetahui ternyata rokok yang telah ia jual dibeli lagi oleh anak buah Taejin, dan mereka jual lagi dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Tentu saja saat itu Cholmin langsung melabrak Taejin. Sebenarnya apa yang ingin kamu rencanakan? Tetapi saat ini Taejin bodoh amat dengan perkataan Cholmin. Toh juga sudah kami bayar, jadi terserah dong kalau mau dijual 5 kali lipat pun. 너한테 사가지고 나한테 팔면 돈이 되는 건 알았나 보지. 내가 Setelah itu Taejin langsung menghampiri Hiro karena semua ide memborong rokok adalah idenya dari Hiro. Walaupun mereka sudah kehabisan makanan kaleng, di sini Taejin butuh penjelasan apa sih sebenarnya yang mau Hiro lakukan. Akhirnya saat itu Hiro langsung berkata, sekarang tanggal berapa? Ya mereka pasti nggak tahu kan guys, karena udah lama banget nggak ngitung kalender. Hiro mengatakan sekarang udah akhir tahun dan nggak lama lagi nanti hujan akan turun. Oleh karena itulah jika hujan turun maka orang-orang akan mencari yang hangat-hangat. Seperti apa? Pasti seperti rokok, korek api, minyak, bahkan bensin mereka pasti butuh. Oleh karena itulah nanti kita jual saat hujan udah turun dengan harga yang lebih mahal lagi berkali-kali lipat. Dan tentu saja mereka nggak masalah membelinya walaupun sangat mahal karena lagi butuh. Dan setelah mendengar ide brilian tersebut, akhirnya Taejin DKK pun percaya dengan omongan dari Hiro. 제대로 잡아, 제대로. 자, 오케이. 오늘 Pak yang melihat bekal dari Taejin begitu banyak tentu saja sangat bangga. Berbeda dengan Cholmin, dia tidak membawa apapun karena mengatakan kondisi lagi hujan, jadi penjualan di pasar lagi seret-seretnya. Saat itu melihat tingkah Cholmin ini yang begitu loyo, akhirnya Pak membagi lagi kekuasaan dari Cholmin kepada Taejin, yang mana saat ini Taejin akan mengurus lantai 1 sampai lantai 4, dan tentu saja awalnya Cholmin menolak, tetapi pada akhirnya dia pun hanya bisa terdiam. 지난번 같은 일 생겼는데 나와.
Kembali lagi kepada Hiro yang saat ini akan beristirahat. Seperti biasa, Hiro ini nggak bisa mengikat rambutnya dan dibantu oleh Sehi. Tidak lama dari situ, tiba-tiba ada ketukan dari luar dan itu adalah Taejin. Di sisi lain bisa kita lihat anak buah Taejin pada saat ini agak ketakutan karena mendengar suara dari bawah tanah dan itu adalah dari orang kanibal itu guys. Nggak lama dari situ, Taejin dan juga Hiro sudah datang untuk bergantian shift. Saat mereka memasuki ruangan, pada saat itu Hiro dengan mengatakan, apakah kamu tidak tertarik untuk menguasai tempat ini? Dan apakah kamu tertarik untuk mengkhianati Pak Pak? Tapi pada saat itu Taejin menolak. Hiro mengatakan, kenapa kamu tidak tertarik? Sedangkan ya Pak Pak itu kan bukan ayah kandungmu. Bisa aja kamu tidak menjadi bawahan dan menjadi seorang bos. Lalu di sini Taejin menceritakan kisahnya. Jadi guys, Taejin ini tuh sebelumnya ada kelompok juga. Tetapi naasnya hari itu dia tertusuk kakinya oleh pisau dan ditinggal oleh kelompoknya karena perbekalan mereka udah habis. Taejin yang saat itu sudah pasrah akan hidupnya, tiba-tiba muncullah malaikat penolong yang gak lain adalah Pak Pak. Pak Pak langsung membantu Taejin dari ruangan bawah tanah untuk naik ke atas dan mengobati luka dari Taejin. Oleh karena itulah Taejin sangat bersyukur terhadap Pak Pak dan dia sangat setia dan juga menghormati Pak Pak. Setelah shift selesai, Taejin langsung pergi ke apartemen wanita yang bernama Minsuk. Saat ini kita belum mengetahui hubungan apa yang tengah mereka jalin. Di sisi lain, Hiro juga sedang berpikir bahwa Taejin bukanlah sekutu yang pas untuk menghancurkan Pak Park karena dia sangat setia terhadap Pak Park. Oleh karena itulah, Hiro butuh orang lain untuk bisa menghancurkan Pak Park. 이거 왜 이래? 저 앞에 하수관길 안에. 참 곤란한데. Salah satu warga memberitai Pak Pak bahwa mereka menemukan topeng dari manusia kanibal di saluran air. Oleh karena itulah air mereka saat ini mampet dan tidak bisa datang lagi. Hiro langsung datang dan menenangkan Pak Pak. Dia mengatakan dia bisa mengurus semua ini asalkan mengirim beberapa anak buah dengan dirinya. Saat itu Pak Pak akhirnya menyetujui apa perkataan Hiro. Karena Hiro ini terus muncul dalam beberapa kasus, akhirnya Pak Pak meminta Hiro agar bisa makan siang bersamanya nanti. Di tengah-tengah itu, Cholmin melihat dari kejauhan adanya Sehi. Saat itu Sehi pergi ke pasar untuk membeli tape radio. Di sisi lain terlihat sekelompok ibu-ibu yang baru saja pulang kerja ditahan karena takut membawa barang bahaya dan itu isinya hanyalah make up saja. Pada akhirnya Sehi membeli tape radio tersebut dan dia pun segera pulang. 그래. 음악 듣는 거예요, 음악. Di tengah-tengah perbincangan, Pak Pak bertanya berapakah umur dari Hiro. Hiro menjawab dia 18 tahun dan itu mengingatkan Pak Pak terhadap Sejong yang masih muda dan sama umurnya seperti Hiro. Hiro berkata, kok aku nggak melihat ada wanita seumuran denganku? Pak Pak menjawab bahwa Sejong telah meninggal dunia. Saat itu, Pak Pak juga mengatakan dia sudah percaya kepada Hiro karena dia sudah mengetahui kelemahan dari Hiro ini. Hiro yang bingung langsung berkata, emang kelemahan aku apa Pak? Dan di sini Pak Pak mengatakan bahwa Hiro memiliki penyakit jantung. Dan benar sekali itu hanyalah pancingan dari Hiro karena beberapa waktu terakhir Hiro bolak-balik mencari obat jantung tetapi tidak ada. Dan semua obat yang ada di apartemen ini langsung ditangani oleh Pak Pak guys. Oleh karena itulah setelah mengetahui kelemahan dari Hiro, Hiro bisa bekerja sama dengan Pak Pak dan nyawa Hiro ada di genggamannya. Saat ini Hiro mengerti dan dia akan memberi semua informasi yang telah ia ketahui. 세희야. Kemudian di sini Cholmin juga menyadari bahwa Sehi sangat mirip sekali dengan Sejong dan dia mengatakan kepada anak buahnya kapan Hiro datang ke apartemen ini. Mereka menjawab saat hari kejadian Sejong meninggal dunia dan di sini Cholmin menyadari sesuatu. Di sisi lain Taejin bertanya kepada Hiro, kalian lagi ngomongin apa tadi? Apakah ada Pak Pak berbicara tentangku? Hiro mengatakan iya, bahwa Pak Pak sangat bangga dengan kinerja dari Taejin.
Setelah itu, Taejin langsung to the point kepada Hiro bahwa dia butuh pertolongan Hiro, yaitu untuk mengeluarkan orang dari lantai 8. Jadi guys, lantai 8 ini tuh kan masih dari wilayah Cholmin. Oleh karena itulah Taejin gak bisa apa-apa dengan orang yang di sana. Karena orang yang di sana tuh bisa dibilang kayak budak gitu. Mereka nggak mempunyai makanan ataupun apapun itu. Oleh karena itulah mereka hanya bisa mengeluarkan jasa atau dijadikan sebagai pekerja kasar lah di apartemen tersebut. Dan benar sekali orang itu adalah Lee Mi-sok, ibu-ibu yang ada di lantai 8 yang sangat dekat dengan Taejin. Entah kenapa Taejin begitu peduli, tetapi pada saat itu Hiro akhirnya mau membantu Taejin. Singkat waktu, Hiro pun pulang ke apartemennya. Dia menyadari Sehi baru saja keluar dan pada saat itu Hiro juga mendapati ada tape musik. Hiro begitu marah terhadap Sehi karena dia tidak mau mengiyakan semua perkataannya dan di sini Sehi berjanji tidak akan keluar lagi. Tetapi yang terjadi 너 얼굴 본 사람? Cholmin pada saat itu langsung masuk ke dalam apartemen Hiro. Dia mengatakan ada pencuri yang kabur dan kemungkinan besar bisa aja pencurinya bersembunyi di apartemen Hiro. Setelah masuk, akhirnya Cholmin mengungkapkan bahwa dia tahu ada yang tidak beres karena beberapa waktu lalu dia melihat ada seorang anak gadis yang sangat mirip dengan Sejong. Saat itu, akhirnya Cholmin pun menyadari setelah melihat ada tape radio di atas meja dan di sini Cholmin membuat kesepakatan bahwa dia mau melengsarkan Pak karena jika sama Taejin itu nggak bakal bisa terrealisasikan dan jika Hiro mau maka dia akan memberi waktu 1 minggu untuk memikirkan jawabannya. Saat itu Cholmin juga mengatakan jika Hiro menolak maka dia akan membongkar semua kepada Taejin karena tentu saja Taejin dimanfaatkan secara tidak langsung. 원래 죽 좋아했어? Taejin sedang makan bersama Min-sok saat itu mereka bercerita dan Min-sok mengungkapkan sebelum bencana ini hadir dia bekerja di salah satu perusahaan yang begitu bagus. Min-sok saat itu juga membahas putranya yang telah meninggal dunia. Di lain sisi, Min-sok mengambil satu barang yang entah barang apa itu di dalam kaleng makanan. Keesokan harinya bisa kita lihat dua suami istri mencoba kabur dari tempat ini, tapi ujung-ujungnya ketahuan sama anak buah dari Papak dan di sini mereka meminta maaf karena alasan mereka kabur ingin mencari makanan lain. Tapi naasnya Papak tanpa ampun langsung menghabisi kedua suami istri tersebut. Singkat waktu kita kembali lagi kepada Hiro. Hiro saat ini merasa was-was dan dia juga minta maaf karena masih belum melindungi Sehi. Sehi mengungkapkan ini adalah kesalahannya karena ceroboh pergi keluar. Lalu pada akhirnya Hiro meminjam radio atau alat musik Sehi dan dia memikirkan sesuatu ide yang begitu cemerlang tentunya. Singkat waktu Hiro izin pamit bentar keluar dan dia mencari topeng dari orang kanibal yang berada di bawah tanah. Kemudian keesokan harinya Hiro lagi-lagi memerintah Taejin agar mereka menyetok air yang banyak karena kedepannya nanti pasti air akan sangat susah didapatkan dan Taejin pun manut-manut saja. Singkat waktu bisa kita lihat semua orang dijatah minumannya guys, jadi hanya satu orang satu botol minuman sedang dan mereka pada akhirnya menjual semua botolan minum tersebut kepada anggota Taejin karena Taejin akan membayar 2 kali lipat. Singkat waktu di lain sisi, Hiro akhirnya bertemu dengan Cholmin untuk memberikan jawabannya. Hiro mengatakan dia mau bekerja sama, tetapi ada 3 syarat. Pertama, jangan pernah sentuh Sehi setelah Cholmin menjadi pemimpin. Kedua, obat-obatan Hiro yang handle. Dan ketiga, anak buah dari Cholmin jangan sampai mengetahui rencana mereka berdua karena takutnya di antara mereka ada yang berkhianat. Saat itu Cholmin langsung memanggil salah satu temannya, tapi temannya ini bisu dan juga tuli guys, tentu saja dia nggak bakal dengar. Kemudian keesokan harinya di siang hari, penjaga atau anak buah dari Pak ini lagi jaga air yang sedang mengalir, tetapi salah satu dari mereka ketiduran dan pada saat itu betapa terkejutnya mereka melihat air sudah dalam kondisi yang sangat kotor, seolah-olah ada orang lain yang sengaja melakukannya. Si anak buah mengungkapkan pada malam hari dia sempat melihat ada orang yang bertopengkan topeng kanibal tetapi bajunya seperti manusia biasa. Di sini si Pak Park sudah curiga pasti ada orang lain yang menusuknya.
Tiba-tiba Minsuk datang dan dia ingin menumpahkan pemutih. Awalnya sempat mereka menolak karena takut keracunan, tetapi Minsuk mengungkapkan bahwa pemutih ini ada zat yang aman dikonsumsi jika takarannya pas. Dan pada saat itu, Minsuk pun langsung memberikan pemutih ke dalam air dan air tersebut bisa diminum keesokan harinya. Pak Park yang kagum pun meminta Minsuk untuk naik nanti ke apartemennya dan mereka akan makan malam. Singkat waktu, Minsuk dan teman-teman langsung pergi. Teman-teman dari Minsuk ini merasa nggak suka sikap Minsuk tadi karena seolah-olah dia menunjukkan jika aku bisa lo buat racun. Entah apa yang akan mereka rencanakan, tetapi Minsuk mengatakan ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar bisa mendekati Pak Park. Hiro tiba-tiba datang dan langsung menunjukkan topeng manusia kanibal. Dia mengatakan ada seseorang yang mengkhianati Pak Park dan itu adalah Kim Tae-jin. Mendengar nama Tae-jin tentu saja Pak Park begitu terkejut karena selama ini dia menganggap Tae-jin begitu setia terhadapnya. Dan semua itu bisa dibuktikan dari Tae-jin yang mengumpulkan banyak sekali stok air beberapa hari terakhir ini dan tentu saja itu untuk mengkhianati Pak Park. Pak Park yang sudah mengerti maksud dari Hiro meminta dia agar segera pergi. 저 여자 콕 찍었다고. 너 뭐냐? 쫄지 마. Di lain tempat, Tae-jin begitu terkejut karena ada Chol-min di apartemen Minsuk. Minsuk saat itu hanya bisa terdiam karena pada akhirnya Minsuk dipilih oleh Pak Park sebagai pengganti dari Sejong. Sebelum pergi, Minsuk memberikan sebuah catatan dengan mengatakan bahwa Pak Park tidak sebaik yang Tae-jin pikirkan. Dia adalah seorang iblis dan melihat catatan tersebut betapa terkejutnya Tae-jin. Singkat waktu, Tae-jin pun pergi menurunkan tangga. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Pak Park. Pak Park yang melihat tingkah Tae-jin gak ada sopan santunnya begitu marah dan juga sempat menampar dari Tae-jin. Tae-jin yang tidak ingin menambah masalah, dia hanya bisa meminta maaf. Lalu Tae-jin pun pergi meninggalkan Pak Park. 김태진이 답 잘한다 하니까는 개길질도 할. Pak Park saat itu langsung merenung karena dia merasa ini adalah sikap Tae-jin yang tidak biasa. Semua bukti tertuju pada Tae-jin, tapi sikap Tae-jin yang begitu gegabah bukanlah personalitas dari si Tae-jin. Tidak lama dari situ muncullah anak buah dari Chol-min. Chol-min ternyata dikhianati dengan salah satu anak buahnya karena si anak buah sangat butuh obat sakit kepala. Dan tentu saja sebagai penggantinya, si anak buah harus memata-matai Chol-min apakah dia berani mengkhianati Pak Park. Singkat waktu kita kembali lagi kepada Hiro karena saat ini dia harap-harap cemas bagaimana reaksi dari Pak Park. Dan benar saja tidak lama dari situ Hiro diminta untuk naik, tetapi sudah banyak sekali anak buah dari Pak Park yang sudah menunggu kehadiran Hiro. Mereka bahkan memenuhi lantai 9 dan sesampainya Hiro di dalam ruangan, Pak Park bilang mari kita bunuh Kim Tae-jin. 파리스니 9시에 올라오라고 하시죠. 직접 죽이기에 치우시겠다는 게. Pada akhirnya Hiro pun setuju. Mereka langsung melancarkan rencana di mana nanti Pak Park akan memanggil Tae-jin jam 9 malam dan selanjutnya akan dihabisi oleh Chol-min. Di tengah perjalanan, Hiro juga bertemu dengan Chol-min. Dia menegaskan kepada Chol-min agar seperti biasa aja, seolah-olah mereka tidak merencanakan apapun. Setelah itu, Hiro langsung turun ke bawah. Dia ingin menemui Tae-jin dan saat itu Tae-jin membuka pintu apartemennya. Hiro berkata Pak Park ingin Tae-jin naik malam ini jam 9 sendirian dan Tae-jin pun mengerti. Singkat waktu, sekarang Chol-min akan membalaskan semua dendamnya terhadap Pak Park. Dia segera mengajak seluruh anak buahnya. Di sisi lain, Tae-jin juga sudah akan naik ke atas, tapi dia begitu terkejut melihat Hiro ada di ujung tangga. Hiro saat itu mengatakan bahwa dia akan mendengarkan satu rekaman suara terhadap Tae-jin, dan usut punya usut guys, si Hiro itu emang encer banget otaknya. Dia sempat ngehack atau mensadap lah gitu ruangan dari Pak Park. Pada saat itu Pak Park tengah berbicara dengan Chol-min. Pak Park mengungkapkan malam hari ini mereka akan menyingkirkan Tae-jin dan langsung membunuhnya agar bisa Chol-min yang menjadi tangan kanannya satu-satunya. Mendengar hal itu tentu saja Tae-jin terkejut, tetapi dia ingin meluruskan kesalahpahaman ini biar Pak Park bisa memaafkannya karena bukan Tae-jin lah orang yang mengotori air minum dari Pak Park.
Hiro saat itu langsung berkata, niat bunuh dari Pak Pak aja sudah salah, apalagi kamu ingin mengklarifikasi, nggak ada gunanya sama sekali. Lalu akhirnya Hiro memutar rekaman kedua. Di sini Pak Pak mengatakan kenapa dia menyelamatkan Taejin pada saat itu bukan karena tulus, melainkan hanya dimanfaatkan saja. Bahkan saat dia sudah membawa Taejin ke rumah, Taejin ini hampir bisa dibilang udah nggak selamat gitu guys. Pak Pak juga nggak ngasih obat yang bagus, melainkan vitamin murah aja. Tetapi saat Pak Pak ingin menyingkirkan Taejin, datanglah Minsuk yang merawatnya sampai pada akhirnya Taejin pun sembuh total. Dan itulah kenapa selama ini Taejin begitu menghormati Minsuk karena dialah yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah mendengar semua percakapan itu, tentu saja Taejin begitu murka karena selama ini dirinya hanya dimanfaatkan saja. Di sisi lain, Cholmin juga sedang bersiaga dengan anak buahnya dan tiba-tiba 그래서 두통약으로 나랑 똑같은 제안을 받았을 거고. 아니 어떻게 된 게 1시간짜리 나와? asli ngeri banget. Si anak buah langsung membunuh Cholmin karena ternyata dia juga sudah bersekutu dengan Hiro pada saat itu. Hiro dengan cerdiknya langsung memprovokasi si anak buah. Jika tidak menyingkirkan Cholmin pada saat ini, maka si anak buah akan terus menjadi bawahannya. Singkat waktu setelah Cholmin meninggal dunia, Hiro langsung mengumpulkan anak buah dari Taejin dan memutarkan suara rekaman Pak Pak. Dan akhirnya si anak buah pun mau memerangi Pak Pak dan juga antek-anteknya. Begitu juga di sisi lain, si anak buah dari Cholmin yang saat ini kita panggil aja Putra juga mengumpulkan teman-teman bisu atau penyandang disabilitas lainnya. Dan saat itu, si Putra mengungkapkan mereka akan mengikuti Hiro dan akan bersekutu dengan Hiro untuk melawan Pak Pak yang saat ini sudah sebagai penguasa yang begitu zolim. 이제 누가 떠먹여주지 않아. 우리가 있었어. Sesampainya Hiro di apartemen, dia langsung bertemu dengan Sehi. Tapi Sehi mengatakan ada kejanggalan di kasus ini karena sebelumnya dia sempat menguping pembicaraan Minsuk dan teman-temannya bahwa Minsuk ini tuh seolah-olah pamer bahwa dia bisa membuat racun di hadapan Pak Pak. Lalu di sini Sehi juga menotis air yang telah dikotori oleh Hiro diperbaiki lagi oleh Minsuk. Dan tentu saja kalian pasti sadar kan guys, kenapa Minsuk melakukan itu agar bisa mendekati Pak Pak. Sehi mengatakan bagaimana Minsuklah yang membunuh Sejong agar bisa dekat dengan Pak Pak. Karena selama Sejong masih hidup, maka Pak Pak tidak akan beralih ke wanita lain. Mendengar hal itu tentu saja membuat Hiro kepikiran. Saat ini Hiro benar sekali sangat was-was. Dia meminta Putra untuk mengosongkan lantai 8 agar bisa menginvestigasi. Dan betapa terkejutnya Sehi saat dia memasuki kamar dari Minsuk. Dia menemukan satu catatan yang berisikan, "Putraku tunggu ibu sebentar lagi akan datang." Dan di sisi lain Sehi juga dikejutkan dengan adanya orang asing yang telah masuk ke apartemennya. Sehi segera bersembunyi, tetapi untungnya si pria asing tadi telah pergi. Sehi ini tuh bukannya langsung diem dulu gitu kan sebentar guys, enggak, dia tuh kepo keluar. Dan pada saat itu dia buka pintu apartemen. Dan pada akhirnya si pria tadi adalah Pak Pak yang telah melihat keberadaan Sehi. Kemudian di sisi lain Hiro juga sudah ketahuan oleh Minsuk karena berani-beraninya dia memasuki rumahnya. Hiro saat itu akhirnya mengetahui Minsuk bukanlah orang jahat guys, melainkan hanya orang baik yang ingin membalaskan dendamnya. Minsuk mengatakan selama ini anak-anak kecil yang ada di apartemen tersebut dipaksa oleh Pak Pak untuk memasuki gedung yang sudah runtuh demi mencari beberapa kaleng makanan. Oleh karena itulah kita nggak pernah lihat ada anak kecil di komplek itu kan. Ditambah Sejong juga mau membantu dan malam hari itu Sejong ingin meracuni makanan dari Papa. Tetapi ada yang salah, kenapa Sejong yang mati? 뭐 그런 생각도 들고.
Dan sesuai dugaan kita, Sehi sudah disekap oleh Pak Pak di lantai 9. Saat ini, Taejin juga sudah menyadari bahwa selama ini Hiro mendekati dirinya hanya untuk memanfaatkan agar bisa membalaskan dendam Sejong. Mereka pada saat itu nggak habis pikir juga terhadap Hiro. Ya 11-12 lah sama Pak Pak kalau tujuan kamu hanya memanfaatkan orang untuk membalaskan dendam. Tetapi saat itu Hiro langsung meminta maaf. Dia mengatakan ini adalah terakhir kalinya untuk mereka percaya kepada Hiro dan Hiro akan melakukan hal yang semaksimal mungkin agar Pak Pak bisa tersingkirkan sebagai pemimpin di apartemen ini. Hiro juga begitu terkejut mendengar informasi dari Taejin bahwa ada wanita yang dibawa Pak Pak ke atas. Dia kira itu adalah Minsuk dan pada akhirnya Hiro mengetahui Sehi telah diculik. Anak buah dari Pak Pak begitu heboh karena air mereka sudah mengalir. Pak Pak langsung turun ke bawah dan meminum air yang baru saja datang. Saat itu Pak Pak juga memerintahkan seluruh anak buahnya minum. Tetapi saat itu Pak Pak baru menyadari Sehi hanya sendirian di atas. Dan bisa jadi ini adalah jebakan dari Taejin dan juga Hiro. Dan benar sekali guys, di sisi lain setelah Pak Pak naik ke atas, muncullah pasukan Taejin yang langsung membabi buta membantai semua pasukan dari Pak Park. Dan untungnya Sehi juga berhasil diselamatkan oleh Hiro. Tapi saat ini Hiro masih berada di apartemen Papa karena dia masih mengambil seluruh insulin. Dan pada akhirnya Hiro pun ketahuan Papa yang sudah keburu datang. Saat itu Papa merasa nggak nyangka gitu kan, bocil setengil ini bisa melengsarkan dia dari kepemimpinan yang telah Papa bangun bertahun-tahun. Saat itu Hiro langsung mengatakan apa yang terjadi pada malam hari itu. Kenapa kamu membunuh Sejong? Kenapa Sejong yang tidak bersalah kamu peralat seperti itu? Mendengar kata bunuh, Pak Pak langsung mengatakan aku nggak bunuh Sejong sama sekali. Dan di sini Hiro menambahkan kamu berbohong karena seharusnya kamulah yang memakan racun tersebut. Dan pada akhirnya Pak Pak pun menyadari kenapa Sejong pada malam hari itu begitu lahap makan. Dan di sini kita diperlihatkan sebenarnya apa sih guys yang terjadi pada hari itu. Seperti hari-hari biasa, Sejong setiap malam pasti menemani Pak Park makan. Tetapi saat itu Pak Park tengah memasak dan ini adalah kesempatan emas bagi Sejong untuk menaruh racun di piringnya. Lalu di sini Pak Park meminta tolong kepada Sejong untuk mengambil salah satu bumbu yang ada di gudang dan Sejong pun pergi. Pak Park yang merasa ada yang kurang mengambil lagi piring yang sudah dia hindahkan, kemudian memarut keju di atasnya, lalu menaruh piring tetapi posisinya pasti udah nggak sama. Piring Pak Pak sebelumnya yang udah dikasih racun kembali ke Sejong dan piring Sejong kembali ke Pak Pak. Intinya ketukar gitu guys. Di sini mereka langsung makan tanpa ada rasa curiga sama sekali, terutama Sejong. Dan di tengah makan-makan akhirnya Sejong mengatakan kepada Pak Pak, apakah kamu baik-baik saja? Pak Pak yang saat itu masih sehat walafiat mengatakan iya. Tetapi di sini Sejong baru sadar tubuhnya mulai aneh mengeluarkan bintik-bintik dan Sejong pun tahu dialah yang telah memakan racun tersebut, istilahnya senjata makan tuan. Dan pada akhirnya Sejong segera menghabiskan semua makanan yang ada di piring. Setelah selesai makan, Sejong mengatakan kepada Pak Pak, Sejong saat itu langsung berkata bahwa Pak Pak sangat menjijikan, tidak ada orang yang mencintainya dengan tulus. Sejong juga sempat menampar Pak Pak sampai akhirnya Sejong keluar dari apartemen tersebut. Pak Pak yang tentu saja emosi mencegah Sejong untuk pergi, tetapi betapa terkejutnya Pak Pak melihat Sejong sudah akan menjatuhkan dirinya. 내가 지금 왜 얘 하나만 데리고 올게? 어? Di bawah, ternyata anak buah dari Pak Pak sudah mengepung apartemen Minsuk. Mereka langsung menyandara salah satu wanita. Saat ini Pak Pak juga mengatakan kepada Hiro, semua yang Hiro lakukan sangat sia-sia karena Pak Pak tidak mudah dibodohi. Dan saat itu Hiro dengan gamblang mengatakan, kenapa Pak Pak masih baik-baik saja, sedangkan air minum yang mereka minum tadi sudah dibumbui racun. Mendengar hal itu, Pak Pak begitu terkejut dan ya guys, anak buah Pak Pak yang di bawah juga sudah batuk darah. 품 다 도구로 만들 수 있어.
Pak Pak yang tidak mau mati konyol saat itu langsung mencekik Hiro. Di tengah napas terakhirnya Hiro melihat bayangan dari Sejong yang tengah duduk di meja makan. Untungnya saat itu Minsuk DKK berhasil memasuki rumah Pak Pak. Mereka langsung menggeprek kepala Pak Pak dan alhamdulillahnya Hiro berhasil selamat. Singkat waktu setelah kematian Pak Pak, tentu saja apartemen ini tidak ada pemimpin seperti Pak Pak. Semua hidup damai dan dalam kondisi yang begitu stabil. Di sini Hiro juga mengatakan bahwa saat ini mereka tidak butuh pemimpin, melainkan hanya butuh satu sama lain untuk melengkapi. Hiro saat itu juga meminta tolong kepada Taejin agar membuat peradaban baru dengan cara membangun sebuah sekolah agar mereka bisa mendapatkan pendidikan lagi. Di sini Taejin pun mengerti lalu meninggalkan Hiro setelah membeli kaset musik untuk Hiro.